Sayang. 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 Tolong aku, sayang. Cantik. Istriku pakai apapun selalu cantik. Nanti kalau perutku makin besar, kayaknya aku nggak muat pakai itu lagi. Aku coba yang ini aja ya. Oke. Sayang. Liang Xia. Halo. Istriku hilang. Xia adalah sahabat terbaikku. Dia masih muda, kenapa bisa begini? Tuan Xing, tentang kematian Nona Liang, apa yang ingin Anda katakan? Ini salah saya gagal melindunginya. Kalau bisa, aku rela gantikan dia mati. Fage, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Xia juga nggak mau kamu sampai apa-apa, kan? Iya, Tuan Xing, kalau Anda meninggal, bagaimana dengan kerajaan bisnis Liang yang sebesar itu? Baik. Kalau kalian semua bilang begitu, aku akan mengurus perusahaan Xia dengan baik. Biar dia tenang di sana. Sudah cukup puas. Belum juga. Sayang, tolong aku. Kakak. Xingfa, Yang Liu, aku pasti akan membuat kalian menanggung akibatnya. Berhenti. Sener. Syukurlah, Sener, hari ini cuma rendah gula darah. Tidak terjadi apa-apa yang serius. Sener, kamu dan orang-orang selama ini sudah banyak menderita. Nanti setelah aku benar-benar menguasai grup Liang, aku akan mengumumkannya ke publik. Sener adalah anakku. Fage, kamu memang pintar. Bisa kepikiran cara memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Dia cuma batu loncatan saja. Lama-lama pasti akan dibuang. Ah, Namamu siapa? Liang Xia. Sepertinya aku melihat Liang Xia sudah kembali. Apakah dia kembali untuk membalas dendam pada kita? Yang Liu. Kalau kamu berbuat jahat, harus siap kalau tiba-tiba ada masalah datang. Kalau aku lihat kamu lagi bertingkah gila-gilaan, aku kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Gila. Titik X. Y mendekati X0. Y0 melalui jalur sembarang menuju himpunan bilangan bulat. Titik X. Y mendekati X0. Y0 melalui jalur sembarang menuju himpunan bilangan bulat, termasuk bilangan bulat positif.
0, dan negatif. Titik X, Y mendekati X0. Y0 melalui jalur sembarang menuju himpunan bilangan rasional, juga dikenal sebagai. Kenapa Singsen baru datang pas kelas sudah setengah jalan? Pelankan suaramu, dia kan pewaris keluarga terkaya. Semua institusi ini miliknya. Kamu lagi, teman sekelas. Maaf ya, di jalan agak macet. Menurut peraturan, kalau bolos lebih dari 5 kali, biaya kuliah akan hangus. Kamu harus bayar ulang untuk kelas ini. Singfa, lama tak jumpa. Bu, ini adalah guru les yang kami pilih dari ratusan kandidat. Institusi memastikan, guru ini memenuhi semua kriteria ibu. Liang Xia. Selamat siang, Bu. Nama saya Liang Xia. Kamu Liang Xia? Ya, saya dapat pemberitahuan untuk melamar jadi guru les privat. Jangan mendekat. Sayang. Sayang, tolong aku. Kenapa sampai ketakutan seperti itu, Liang Xia? Sudah kembali. Liang Xia. Kamu kok masih hidup? Maksud Anda apa? Bukankah aku memang seharusnya hidup? Jangan pura-pura, bukankah kamu sudah mati di luar negeri? Aku melihat dengan mata kepala sendiri kematianmu. Mati. Tuan Xing, Anda membuat saya sakit. Katakan. Apa sebenarnya tujuanmu kembali? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda maksud. Tahi lalat air mata. Tahi lalat air matamu, di mana? Sudah kamu hilangkan ya? Kamu salah orang. Di wajahku tidak pernah ada tahi lalat. Kalau begitu, kenapa kamu juga namanya Liang Xia? Saya pernah mengalami kecelakaan. Banyak hal yang saya lupa. Sayang. Kalau wanita ini masih hidup, tidak mungkin dia sekalian muda. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Tuan Xing, Anda takut padaku, atau ingin mengusirku? Tidak peduli kamu manusia atau hantu, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Apa aku takut jadi bahan tertawaan? Kamu anak kecil. Mulai hari ini, kamu adalah guru les anakku. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Sayang, kamu tahu dia bermasalah. Tapi kamu bukan orang yang berhak mengajarkanku. Aku bilang sama kamu, siapapun kamu. Kalau sudah datang ke sini, kamu harus bersikap sopan. Nyonya, tuan muda sudah pulang. Fage. Ini kan keluarga Liang. Kamu nggak takut ketahuan keluarga Liang? Bayi ini pengen ketemu ayahnya. Nggak boleh. Boleh. Kalau anakku pengen ketemu aku, tentu boleh. Nah, kamu sudah pulang. Ma, Kok kok kamu bisa di sini? Nah, kamu kenal dia. Dia guru di lembaga pelatihanku. Aku mau bilang dulu ya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin anakku dengan baik, langsung keluar dari rumah ini. Halo,
mulai hari ini, aku jadi guru privatmu, Liang Xia. Ini semua adalah poin penting ujian. Kamu harus. Kenapa kamu datang ke rumahku? Bukankah kamu paling benci siswa sepertiku yang payah ini? Karena gajinya besar. Karena aku butuh uang. Kalau hari ini kamu gagal menyelesaikan tugas yang ibu beri, kalau begitu kamu akan diusir keluar. Asal kamu selesaikan PR. Aku bisa. Tanda lahir di perut Liang Xia. Kalau dia memang punya, maka itu benar-benar Liang Xia yang kembali untuk balas dendam. Sing. Serius, belum cukup. Cukup. Kenapa kamu tidak lihat aku? Sing, takut ya? Atau, Guru Liang, tolong jaga sikapmu. Aku jaga kok. Kamu dan ayahmu. Kalian memang mirip banget. Kalau aku sama bapakku mirip. Apa aneh? Ayahmu waktu remaja. Persis seperti kamu sekarang. Benar-benar sama. Kamu cuma lebih tua beberapa tahun dari aku. Kamu tahu gimana ayahku waktu remaja? Karena Wanita. ternyata kamu memang balik untuk balas dendam. Kalau ada masalah, kamu bisa melampiaskan padaku. Tapi jangan harap sakiti anakku. Nyonya, Anda mau apa ini? Yang paling aku benci adalah wajahmu yang terlihat begitu lemah dan menyedihkan itu. Bertahun-tahun berlalu, kamu tetap sama saja, tak berubah, sama persis, bikin aku muak. Cukup, Bu. Kalau dipukul lagi namanya bully. Nah, kamu malah bela wanita ini, kenapa? Dia guruku. Kalau sampai tersebar, orang bakal bilang keluarga Sing suka semena-mena. Nah, wanita ini sama sekali nggak baik. Kamu akan terluka. Tapi kamu juga nggak boleh pukul dia. Tapi dia, Nyonya. Kalau Nyonya nggak suka aku akan mengundurkan diri saja. Baiklah. Kalau begitu pergi sana, segera pergi. Cukup, Bu. Aku cuma mau Liang Xia, jadi guru privatku. Nah, ibunya sudah bilang kan, wanita ini sangat berbahaya. Kamu gila ya? Kalau dia nggak jadi guruku, Maka aku nggak mau sekolah lagi. Nona Liang, ujian mengajar Anda sudah lolos. Besok harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan masuk kerja. Pagi hari harus diambil darah untuk tes. Ingat harus puasa dulu ya. Tes darah. Iya, karena keluarga Singh bukan keluarga biasa. Jadi setiap orang yang masuk kerja di keluarga Singh harus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk mencegah penyakit menular yang bisa mengancam kesehatan tuan rumah. Baik. Aku akan datang tepat waktu. Nyonya, bagaimana? Dia setuju. Tenang saja, Nyonya. Nona Liang setuju untuk periksa besok pagi. Bagus. Tunggu hasil DNA besok. dia manusia atau bukan? Akan segera terungkap. Guru Liang sudah periksa sepanjang pagi. Mari minum teh sore.
Terima kasih, Mbak Chen. Sama-sama. Waktu les privat sudah mulai. Mana Sing? Oh. Tuan muda ada urusan mendadak keluar dulu. Belum kembali. Tolong tunggu sebentar ya, Pak. Guru Liang, silakan duduk dulu. Ingat, jangan buka kamar terakhir di lantai 2. Itu adalah larangan Tuan. Baik, Pak. Siapa yang datang? Hari ini adalah hari pertama Guru Liang resmi mulai bekerja. Bukankah sudah kukatakan, tidak ada satupun yang boleh masuk kamar itu? Siapa? Siapa yang ada di dalam? Liang Xia, Tuan Xing. Kenapa kamu datang? Jangan. Sayang, jangan. Aku sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Pergi sana, pergi sana. Kapan kamu akan menemani aku? Pergi sana. Pergi sana. Sayang. Bagus nggak ini? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Tuan Xing, pergi. Tuan Xing, pergi sana. Tuan. Apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa Anda berkeringat begitu banyak? Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamar ini? Tidak boleh masuk. Pelayan di rumah tidak pernah memberitahu kamu, kamar ini nggak boleh dimasukin ya? Enggak. Kata Sandi kamar ini, cuma mantan istriku yang tahu. Kamu masuknya gimana? Liang Xia, kamu datang buat balas dendam ya? Tuan Xing. Aku hampir nggak bisa napas. Tuan Xing. Barusan pembantu selesai bersihin kamar. Lupa tutup pintunya. Aku lihat kamarnya bagus. Jadi penasaran masuk lihat-lihat. Tuan Xing. Aku nggak sengaja. Tolong jangan marahin aku ya. Pembantu yang mana? Panggil dia sini. Pak. Ada apa, Pak? Barusan habis kamu bersihin kamar. Lupa tutup pintu. Ngomong. Maaf, Pak. Barusan aku yang bersihin kamar. Kayaknya pas aku pergi. Memang lupa tutup pintu. Maaf, maaf. Tolong maafkan saya, Pak. Nampaknya wanita ini nggak bohong sama saya. Pakai bajumu. Berdiri. Kalau lain kali ada yang masuk kamar ini, usir dari keluarga Sing. Siap. Terima kasih, Bu Chen. Nanti di keluarga Sing, tolong jaga dia baik-baik ya. Nona Liang, tenang saja, saya yang urus semuanya. Soal ini, Bu Chen, aku mau masuk kelas. Kamu belum keluar juga. maaf, Tuan Muda, Ibu memerintahkan saya untuk menjaga di sini, biar mudah mengawasi kamu. Kayaknya kamu mau ngawasi aku, ya? Tidak berani, Tuan Muda. Sudah, ayo kita mulai pelajaran. Bu Chen, tolong buatkan segelas teh. Baik. Kenapa kamu tadi ke lantai 2? Bu Chen lupa tutup pintu. Aku jadi penasaran. Diam-diam masuk buat lihat-lihat. Aku lihat langsung kamu masuk dengan kode pintu. Itu kamar mantan istri ayahku. Ibuku bahkan gak pernah masuk sana. Kamu tahu kode sandinya dari mana?
ngintip itu bukan kebiasaan baik, lo. Sebenarnya kamu siapa? Liang Xia. Nama ini, kok terdengar familiar ya? Sing, kamu tanya banyak banget. Kamu penasaran sama kamar itu ya? Mau ikut aku masuk? Kayaknya. Sing pengen banget, ya. TCR 100918 37 11. Wanita ini masih mau rayu anakku juga. Bu, tenang. Laporan tes DNA-nya mana? Kenapa belum keluar? Bu, jangan buru-buru. Instansi sedang percepat prosesnya. Anak-anak manis. Karena waktu kematian Nona besar, sudah lama. Jadi instansi butuh waktu lebih lama untuk tes. Liang Xia, kamu ini wanita, kok mati? Masih gentayangan terus sih. Liang Xia di mana? Dia ke ruang baca cari bahan. Kenapa? Nah, ibu sudah bilangkan sama kamu, itu Liang Xia dia akan menyakitimu. Kamu harus menjauh darinya. Kamu mengawasi aku. Aku tidak. Kalau begitu jangan bilang hal aneh seperti itu. Kalau nggak berbuat salah. Nggak usah takut ketukan hantu. Hari ini kami sudah merepotkan Guru Liang. Hanya hidangan sederhana. Tolong jangan dipandang sebelah mata, Guru Liang. Jangan merasa keberatan. Tuan Sing terlalu sopan. Oh iya. Guru Liang dulu kerja apa sih? Aku pernah mengalami kecelakaan sekali. Banyak hal yang aku lupa. Setelah itu aku terus belajar di Universitas Pendidikan. Impian terbesarku sepanjang hidup adalah menjadi seorang guru. Sayang. Sini. Kalian ambil satu saja masing-masing ya. Sudah, kalian main sana saja. Sampai jumpa, Guru Liang. Sayang, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang impian terbesarku adalah menjadi seorang guru. Kalau dia bukan Liang Xia, kenapa ucapannya sama persis? Tidak boleh. Aku harus coba dulu. Guru Liang sudah mengajar seharian. Haus, ya. Liang Xia alergi terhadap madu. Kalau dia minum, ada masalah. Artinya, minum air madu untuk melembabkan tenggorokan. Kenapa? Kamu jangan-jangan sama seperti Liang Xia, alergi madu. Maaf, boleh bilang, Bu, kamu ngomong apa sih? Bukankah dia itu Liang Xia? orang dewasa bicara, anak-anak jangan nyela, Ada apa, Bu Liang? Cepat minum. ingin menguji saya. Tidak mungkin, kamu. Liang Xia alergi air madu. Kalau minum, seluruh badan akan ruam. Asma mendadak. Kamu. Berani banget kamu. Kalau tidak apa-apa, saya pamit dulu ya. Bu Liang. Hujan di luar deras sekali. Bu Liang malam ini, mending menginap di rumah kami saja. Sayang. Kamu kok bisa membiarkannya di rumah? Jalan licin karena hujan. Bu Liang sendirian tidak aman. Ini urusan, sudah diputuskan. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya kembali. Liang Xia punya tanda lahir di perut bagian bawah. Selama aku melihat tanda lahirnya,
Tuan Xing. Apa yang? Kamu tersesat ya? Tuan Xing. Kamu lagi ngapain? Kamu sudah melakukan banyak hal. Bukankah kamu cuma mau menggoda aku? Sekarang aku sudah terperangkap. Bukankah itu yang kamu mau? Oh ya. Sayang. Sekarang kamu pasti tahu siapa sebenarnya wanita ini. Letakkan ini di samping tempat tidur kamar tamu tempat Liang Xia menginap. Liang Xia, aku ingin lihat kamu mau ngapain sebenarnya, nak. Hanya ibu yang tidak akan menyakitimu. Ibu sudah bilang sejak lama, kamu harus jauh-jauh dari wanita itu. Liang Xia, meski kamu terlahir kembali, aku akan buat kamu merasakan neraka lagi. Xing, kenapa kamu datang? Di mana ayahku? Tuan Xing, kenapa di kamarku? Jangan pura-pura, aku tadi melihat semuanya. Kalian. Nak, selamat ulang tahun. Ayah. Xing Sen, selamat ulang tahun. Xing, selamat ulang tahun. Nak, selamat ulang tahun. Kalian. Ini semua berkat Bu Liang. Baru saya sadar, saya adalah ayah yang tidak becus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian tadi kan jelas-jelas sedang ngapain di sini. Kalau tidak begitu, kamu mau datang. Jadi, kalian sengaja. Ini kejutan yang sengaja aku siapkan buatmu. Boneka itu ide Bu. Suka. Pak. Hari ini ulang tahun Tuan Muda. Jadi, Nyonya menaruh boneka di samping tempat tidur saya. Di dalam boneka itu. ada kamera tersembunyi. Tuan, apakah Anda yakin ingin melanjutkan di depan putramu? Tuan Muda akan segera datang. Tuan Xing. Kalau kamu bilang dari awal, Hari ini adalah ulang tahun Tuan Muda. Tuan tidak tahu. Tuan tenang saja. Saya sudah siapkan kue dan lilinnya. Ini. kejutan yang kami siapkan bersama untuk Tuan Muda. Kejutan. Teman Xing. Kamu nggak mungkin benar-benar pikir saya dan Tuan Xing ada apa-apa, kan? Seandainya tahu, saya nggak akan ikut main sandiwara yang diatur Nyonya sama Tuan Xing. Jadi, ini semua diatur oleh ibuku. Walaupun aku nggak tahu kenapa Nyonya mengaturnya begitu, tapi selama kamu bisa melewati ulang tahun yang lengkap dan bahagia, aku nggak masalah. Aku salah paham. Ibuku sampai sengaja. Menyakitimu supaya kamu pergi. Hari ini ulang tahun Tuan Muda, kue ulang tahun. Tentu harus dari Anda, yang mulia. Ibu yang paling sayang sama anaknya yang datang nih, tentu saja. Maaf ya, aku tadi gak seharusnya salah paham sama kamu. Liang Xia, gak apa-apa. Kalau kamu memang benar-benar balik buat balas dendam, Liang Xia, gak apa-apa. Di perutmu pasti ada tanda lahir. Yang Liu, kamu masih kurang malu apa? Bukan, suamiku, aku. Dia pasti Liang Xia. Nyonya, hari ini ulang tahun Tuan Muda. Apa kamu gak mau dia bahagia? Ma. Kamu keterlaluan. Biasanya kamu cuma nyerang guru kami. Hari ini ulang tahunku. Kamu malah bikin aku malu. Sebagai wanita rumah ini, aku lawan perempuan busuk yang mau rampas suamiku dan goda anakku itu. Ada apa? Nyonya, aku benar-benar gak sengaja. Ma.
Tenanglah dulu. Nyonya, aku sebenarnya ngapain sih? Kamu mau hina aku kayak gini? Tanda lahirmu mana? Aku tanya, tanda lahirmu kemana? Kelewatan deh. Guru. Ayo pergi. Sayang. Dia pasti memang Liang Xia. Dia pasti balik buat balas dendam sama kita. Cepat cari cara bunuh dia. Cukup. Aku datang hari ini cuma mau lihat Liang Xia. Apakah benar ada tanda lahir itu? Kamu malah pasang kamera pengintai. Jangan pakai cara licik kayak gitu lagi. Liang Xia. Sebenarnya kamu siapa? Ayah. Sebelum masuk rumah, gak tahu harus ketuk pintu dulu. Ayah. Apa benar kamu suka sama Liang Xia? Kamu ngomong apa sih? Serahin sini. Kamu berani ngelakuin ini ke mama? Ada-ada aja kamu ngomongin ayah. Lihat deh kamu sekarang kayak apa. Jijik kayak mamamu juga. Kamu berani ngelakuin ini ke mama aku, anak durhaka. Berani kamu pukul ayah. Lepaskan aku. Tolong. Bawa si imut ini kembali ke kamar. Jangan kasih makan dia. Lepaskan aku. Anak dan ayah saling melukai. Pertunjukan seru baru saja dimulai. Sayang. Presiden Direktur, Nyonya cari Anda. Katanya saya gak ada. Lagi, semua rapat hari ini dibatalkan. Jangan ikuti saya. Ikuti dia. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Segera bawa ke saya. Liang Xia, topeng asli kamu segera terbuka. Kamu datang. Sebenarnya kamu siapa? Minum ini. Aku akan bilang ke kamu. Suruh aku. Kamu berani. Tentu tidak. Tuan Xing selalu penguasa segalanya. Aku mana berani suruh kamu. Pak Xing, apakah Anda benar-benar selingkuh? Kabar mengatakan putri keluarga Liang bunuh diri. Semua karena Anda selingkuh dengan istri sekarang. Setelah bertahun-tahun, apa penjelasan Anda? Pergi sana. Jangan rekam lagi. Dia adalah almarhum putri keluarga Liang, Liang Xia, Nona Liang. Kenapa kamu pura-pura mati? Apa mungkin kamu bekerja sama dengan Pak Xing untuk menipu asuransi besar? Saya tidak. Sudah bertahun-tahun berlalu, Nona Liang masih sama persis seperti dulu. Apakah kamu benar-benar Liang Xia? Lihat hasil tes DNA. Itu sudah cukup. Apakah kamu benar-benar Liang Xia? Kita akan lihat dari tes DNA. Tes DNA itu cukup. Tes DNA. Ya. Aku akan buktikan padamu. Dia adalah Liang Xia yang kembali untuk menemui kami. Nyonya yang adalah teman terbaik Liang Xia. Bahkan dia bilang begitu. Apa mungkin? Dia benar-benar Liang Xia. Tidak mungkin. Seperti yang diketahui semua orang, Nona Liang sudah lama meninggal. Wanita ini pasti sedang berpura-pura dan menipu kita semua. Tapi dia benar-benar mirip sekali dengan Liang Xia. Kalau dia bukan Liang Xia, lalu siapa lagi dia? Liang Xia, meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu pura-pura mati, tapi jangan pernah coba-coba ambil semua milikku. Tuan Xing.
Saya tidak mengerti apa yang istri katakan. Memang benar nama saya Liang Xia, tapi saya benar-benar bukan putri keluarga Liang. Kamu masih pura-pura. Padahal aku menganggapmu sahabat terbaikku. Tapi kamu malah berani merayu suamiku dan anakku. Tuan Xing, saya benar-benar bukan Liang Xia. Tolong percayalah padaku. Cukup. Sudah lihat hasil laporannya. Tak perlu lihat pun sudah tahu itu wanita itu. Kamu. Kamu berani. Tuan Xing, saya benar-benar bukan wanita. Kamu masih berani merayu suamiku. Hasil tes menunjukkan tingkat kemiripannya sampai 99%. Hai CTV, perhatikan baik-baik ya. Wanita yang tidur dengan suamiku ini adalah Liang Xia yang pura-pura mati. Putri keluarga Liang, Liang Xia. Tidak mungkin. Ini bagaimana bisa terjadi? Sudah bertahun-tahun berlalu. Nyonya yang sudah tua, tapi Nona Liang masih muda seperti ini. Sayang. Aku tidak salah bicarakan. Kamu seharusnya sudah dengar aku dari dulu. Bodoh. Kamu. Nona Liang. Apakah benar kamu pura-pura mati di Asia Tenggara dulu? Kalau memang benar, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu kembali mencari suamimu? Siapa yang kamu maksud suamaku? Presiden grup Liang, Xingfa. Maaf, aku mengalami kecelakaan, hingga kehilangan sebagian ingatan. Banyak hal yang aku tak ingat jelas. Tapi bukankah Tuan Xing adalah suami Nyonya Yang? Barusan aku dengar, Yang Liu adalah sahabat dekatku. Kalau Yang Liu sahabatku, kenapa setelah aku mati, dia malah bersekongkol dengan suamiku, bahkan punya anak laki-laki? Kamu wanita, sayang, apa sebenarnya yang terjadi di Asia Tenggara dulu? Sayang, kamu benar-benar tidak ingat. Aku benar-benar tak ingat jelas. Aku cuma ingat ketika sadar. Aku terbaring di sebuah klub gelap. Sayang, aku sangat ketakutan. Di sana sangat gelap. Orang-orang itu sangat menakutkan. Sudah, tidak apa-apa. Tapi wajahmu bukankah terkena asam sulfat? Asam sulfat. Apa dia benar-benar siram asam sulfat? Klub apa itu? Apa mungkin Nona Liang hilang ada hubungannya dengan Tuan Xing juga? Kalian omong apa sih? Suamiku mana mungkin melakukan hal seperti itu? Sudahlah. Sekarang Nona Liang sedang tidak stabil. Perlu istirahat. Kalau kalian tidak mau dapat surat kuasa hukum, keluar sekarang juga. Cepat pergi dari sini. Sayang, aku ingat sekarang. Dulu ada orang yang mau menyiram wajahku dengan asam sulfat. Menyiram asam sulfat ke wajahku. Siapa yang kejam seperti itu? Sayang. Apa itu kamu yang menyiramnya? Pasti kamu salah ingat. Mana mungkin aku? Aku sudah bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Iya, benar banget. Kalau dia disiram asam sulfat. Mana mungkin wajahnya masih sebersih itu? Iya juga. Kalau suami benar-benar mau aku mati. Aku juga gak bakal bisa hidup. Nona Liang, kamu tiba-tiba hidup lagi. Ada yang mau kamu bilang? Iya, Nona Liang. Dulu siapa yang mau membunuhmu? Cukup, kalian semua keluar sekarang juga. Biar perusahaan kalian bangkrut, siapapun. Suamiku. Kenapa selama ini kamu gak pernah cari aku? Aku kesepian. Aku takut. Sayang, dengarkan aku jelasin. Aku sudah cari, cuma memang gak ketemu. Waktu kabar kematianmu tersebar, perusahaan jadi kacau. Kalau aku gak pegang kendali. Sekarang grup ini sudah bubar. Kamu demi kepentingan sendiri, tinggalkan aku sendirian di Asia Tenggara. Pas aku gak ada. Kamu malah nikah dan punya anak sama sahabatku, Yang Liu. Bukan begitu. Sayang, dengarkan aku jelasin. Xingfa, kamu harus jelas. Sekarang aku yang jadi istrimu. Bukankah dulu kamu bilang Liang Xia sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Cukup. Diam. Sayang, aku benar-benar gak sengaja gak cari kamu. Iya. Masih ada Xing Seng juga. Itu cuma anak angkat, bukan anak kandungku. Xing, Fayang, Yang Liu. Kalian kok sampai panik begini? Liang Xia dulu yang kalian bunuh, kan? Kamu bilang apa? Yang Liu, kamu sekarang sudah gila. Aku tadi cuma mau nyadarin kamu. Sayang, kita pulang yuk.
Ah. Pak Sing, Pak Sing. Permisi, Nona Liang sudah kembali. Apakah pernikahan Anda dengan Nyonya Yang Liu masih berlaku? Nona Liang adalah istri sah saya. Dia adalah istriku yang sebenarnya. Kalau masih berlaku, Pak Sing bisa dianggap melakukan bigami. Bisa dipenjara. Kamu bilang apa? Bigami? Dulu aku lihat sendiri. Setelah Liang Xia meninggal baru dia menikah lagi. Sayang. Maksudmu apa sih? Kamu pengen aku mati? Ya. Bukan begitu. Sayang. Kamu gak tahu betapa senangnya aku lihat kamu pulang. Aku bersumpah aku gak akan pernah kehilangan kamu lagi. Liang Xia. Kenapa kamu gak mati saja? Pak Sing, sekarang Nona Liang sudah kembali. Apakah grup perusahaan Liang harus dikembalikan ke Nona Liang? Menurut hukum, grup itu seharusnya milik Nona Liang. Dia berhak mendapatkannya kembali. Kalau begitu, fitnah Pasing terhadap Nona Liang akan runtuh dengan sendirinya. Kalian ini apa sih? Siapa kalian sampai bisa seenaknya ngomong macam-macam di sini? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena suamiku yang urus grup ini, grup itu sudah bangkrut sejak lama. Liang Xia, sebenarnya harusnya berlutut dan berterima kasih sama suamiku. Kamu diam. Kalau bukan karena kamu yang tolol ini, bawa-bawa laporan DNA, terus buka-bukaan soal identitas Liang Xia di depan wartawan, aku juga gak bakal sampai ke posisi begini. Nyonya Yang, tidak lama setelah Nona Liang mengalami musibah, Anda sudah bersama Pasing. Saya ingin bertanya, dengan hati seperti apa, Anda menikah dengan suami sahabat sendiri? Kamu. Berdasarkan umur anakmu dengan Pasing, apakah kalian sudah berhubungan sebelum Nona Liang mengalami musibah? Kamu omong apa sih? Aku peringatkan kamu. Kalau gak ada bukti jangan asal tuduh, aku bisa laporin kamu pencemaran nama baik. Kata mereka benar, sayang. Bukan, sayang. Aku janji, aku gak pernah selingkuh, dan aku ulangi lagi. Sing Sen cuma anak angkatku, jangan buru-buru marah. Aku akan segera membongkar. Kamu dan dia, pasangan selingkuh ini, akan ketahuan semua. Tapi memang grup itu milik Nona Liang. Pak Sing, kalau mau tetap jadi presiden grup, harus rela lepaskan pernikahan dengan Yang Liu. Sen adalah anakmu. Apa kamu benar-benar mau ninggalin aku dan anak kita? Kamu tahu gak sih kamu ngomong apa? Kalau Pasing gak rela lepaskan pernikahan dengan Yang Liu, maka dia harus rela lepaskan Nona Liang. Syarat Pasing warisi grup Liang adalah Nona Liang sudah meninggal. Sekarang Nona Liang belum mati. Dia gak berhak warisi apapun. Bagi Tuan Sing, aku cuma menantu yang gak diharapkan saja. Kalau dia ninggalin Nona Liang, perusahaannya harus dikembalikan ke dia. Sayang, aku sudah pulang. Kamu pasti pilih aku, kan? Liang Xia, Fage sekarang adalah milikku. Fage, aku yang paling kamu cintai, kan? Grup Liang harus jadi milikku. Sayang, kalau bukan karena dia mirip banget sama kamu, aku gak akan pernah nikahinya. Aku cinta kamu banget, makanya aku bisa terpesona sama dia. Percayalah sama aku cuma cinta kamu. Sayang, aku juga cinta kamu, bukan begitu? Fage, apa kamu benar-benar lupa? Aku sudah melahirkan anak laki-laki untukmu, loh. Jangan terus lempar semua yang lucu-lucu ke aku. Sener itu bukan cuma anak lucu. Liang Xia, aku kasih tahu ya. Sener lahir sebelum kamu mengalami masalah ini. Kita selalu bersama. Ternyata anak muda keluarga Sing memang benar anak haram hasil perselingkuhan Tuan Sing saat menikah. Sayang, benarkah begitu? Tentu tidak, gimana mungkin aku tidur sama wanita lain? Wanita lain? Singfa, dulu kamu nggak ngomong kayak gitu pas di ranjang. Kamu bilang sendiri ke aku. Liang Xia itu kaku dan membosankan. Yang Liu, aku lihat kamu cuma gagal goda aku. Sakit jiwa, ya. Dulu kalau bukan karena Liang Xia mabuk, kamu nggak mungkin bisa nyelonong ke ranjangku. Gimana mungkin aku dipaksa nikah sama kamu? Singfa, kamu perlakukan aku kayak gitu. Sener pasti bakal benci mati sama kamu. Aku bilang sekali lagi. Sing Sen cuma anak angkat yang aku ambil dari panti asuhan. Bukan anak aku dan kamu. Ngerti gak? Aku sayang kamu banget. Aku udah ngasih segalanya buat kamu. Akhirnya, kamu malah perlakukan aku kayak gini. Kamu ini masih manusia apa bukan sih? Yang Liu. Aku selalu anggap kamu sahabat terbaikku. Aku anggap kamu keluarga. Gak ngangka kamu malah memanfaatkan aku gak ada. Naik ke ranjang suamiku. Sayang, jangan nangis lagi. Nangis untuk orang kayak dia gak pantas. Aku sadar salahku.
Aku gak seharusnya mabuk. Aku gak seharusnya mengira dia kamu. Aku jamin, setelah pulang aku akan putus tunangan sama Yang Liu. Istriku cuma kamu. Xingfa. Aku tanya kamu, apa kamu beneran mau ninggalin aku sama anak kita begitu aja? Kalau kamu terus ganggu aku, hati-hati kamu gak dapat sepeser pun. Xingfa. Kamu bajingan. Manfaatin aku, terus tiba-tiba kamu jadi orang lain. Aku akan bilang ke semua orang kamu pembunuh. Jangan lupa kamu masih punya anak laki-laki. Tapi ini baru permulaan. Cepat atau lambat, kalian semua harus bayar harga. Atas semua yang kalian lakukan. Nanti bawa orang masuk ke kamar ini. Katakan kalau Presiden Direktur Grup Xingfa, diduga selingkuh dengan istri almarhum. Ketahuan istri sah lagi diranjang. Tapi kamu bukan Liang Xia, kan? Tenang, ada yang bakal bantu aku buktikan. Udah gede masih doyan permen juga sih. Kenapa orang dewasa nggak boleh makan? Tentu saja boleh. Apalagi kamu di sini sama aku. Kamu selalu anak kecil. Ayo, kita pulang. Sayang. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu masih ingat? Waktu di hotel di Asia Tenggara, aku lagi-lagi berlutut melamarmu. Rasanya seperti kemarin saja. Sayang, kalau aku bilang, aku benar-benar nggak ingat semua yang terjadi di Asia Tenggara. Kamu marah nggak? Sayang. Kamu benar-benar nggak ingat. Aku benar-benar nggak bisa ingat. Aku juga pengen mengingat masa lalu kita. Tapi setiap kali kepalaku sakit banget. Kok yang nggak bisa ingat? Nggak apa-apa, sayang. Kita mulai dari awal lagi. Yang penting kamu bisa kembali, aku sudah sangat senang. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Pak. Ini namanya kamu resmi memelihara selingkuhan ya, mulai hari ini. Kamu harus manggil dia mama. Pak, meskipun nanti kamu cerai dan menikah lagi, aku juga harus manggil dia tante, kan? Sepertinya teman Sing nggak suka sama aku, sayang. Mungkin aku sebaiknya. Ayahku jauh lebih tua darimu. Kamu kok berani goda dia? Dasar kamu brengsek. Pak Sing, ada masalah dengan laporan keuangan perusahaan. Perlu Anda tangani segera. Baik, Anda istirahat dulu ya. Nanti setelah urusan perusahaan selesai, aku akan kembali menemui kamu. Aku istri sah ayahmu. Ibumu itu wanita yang masuk campur. Kamu sebagai anak suamiku. Harus memanggilku mama, paham? Liang Xia, sebenarnya kamu mau apa? Liang Xia, sebenarnya kamu mau apa? Mengambil kembali yang jadi milik Liang Xia dari tangan ibu dan ayahmu. Apa yang jadi milikmu? Segala hal milik Liang Xia, termasuk suami Liang Xia. Cukup, kalau kamu cuma mau menyakitiku, kamu berhasil. Jangan menikah dengan ayahku. Kalau kamu mau uang, aku punya uang, aku satu-satunya ahli waris Grup Xing, satu-satunya. Ayahmu bilang, kamu cuma anak angkat yang dia pelihara. Jadi kamu, sama sekali nggak bisa mewarisi grup Xing Sen. Kamu tahu betul di dalam hati, orang tuamu sebenarnya tidak mencintaimu. Kamu cuma rantai yang ibumu pakai untuk mengikat ayahmu. Hanya seuntai rantai belaka. Kalau menurutmu begitu, maka aku dan ayahku juga bukan berebut wanita yang sama. Di sini ada kamera. Kamu yakin mau berbuat onar di sini? Sen. Sepertinya kamu tidak berani merebut wanita dari ayahmu. Semua ini demi menghancurkan keluargaku. Iya.
Kalau kamu masih ingin jadi tuan muda di keluarga Singh, maka panggil aku ibu. Liang Xia, Kamu, anak baik, harus jaga sikap dan jarak yang pantas sama ibumu. Jangan berani-berani sentuh aku. kenapa? Kalian berani sekali kalian, berani sentuh barangku. Ibu, Kamu ngapain? Ini semua barang ibuku. kamu, maaf ya, tuan muda. Aku ini Nyonya Singh. Kalian, berani-beraninya kalian begini sama aku. Aku ini Nyonya Singh. Kalian berani begini sama aku. Ibu, Apa ibu baik-baik saja? nah, Apa tidak apa-apa? ayahmu benar-benar bajingan, dan kalian para pengkhianat ini. Cepat bantu ibu bereskan mereka. Siapa berani kalian? Berani pukul ibuku? Tuan muda, kami cuma menjalankan perintah. Lagi pula dia juga bukan nyonya lagi. Omong kosong, selama anakku ada, aku adalah pemilik rumah ini. Jangan emosi dulu. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang suruh kalian buang barang-barang ibuku? Katakan. Itu perintahku. Sampah. Memang pantas dibuang ke tempat sampah. Kamu. Bukankah begitu? Liang Xia, kamu gak merasa perbuatanmu memalukan? Saya mana memalukan. Sebagai pemilik rumah ini, saya sudah sangat baik sama selingkuhan suami saya yang bertahun-tahun merebutnya. Sudah sangat lunak. HMPH, perempuan, saya kasih tahu. Mulai sekarang seluruh keluarga Singh milik anak saya. Saya adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Kamu sudah resmi cerai sama Singfa. Kamu pikir anak haram masih bisa mewarisi harta saya? Itu cuma cerai pura-pura. Yang Liu-Liu, kamu mending sadar diri. Masalah dulu. Aku belum sempat balas dendam sama kamu. Xiao Liu, tolong aku. Xiao Liu. Maaf, sia-sia. Aku nggak bisa biarkan kamu hamil anak Fage. Jangan. Ah. Kenapa? Kita kan sahabat baik. Kamu terlalu polos. Kamu, Dia ingat semuanya. Yang Liu. Aku mau kamu balikin semua yang kamu ambil dariku. Semua harus kembali. lepaskan. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Liang Xia, jangan paksa aku memukulmu. Ibuku tidak berutang apa-apa padamu. Tidak berutang padaku. Anak malang dalam perutku. Belum sempat lahir dan melihat dunia ini, tapi sudah kau bunuh karena ibumu. Kalau dia lahir, kau akan punya adik laki-laki. Kau bilang apa? Jangan salahkan aku. Itu karena dirimu sendiri yang tidak berguna. Ibu, ada apa denganmu? Aku memberimu suntikan dan obat. Itu semua demi Fage. Dia cuma mau anak yang kubawa. Dia tidak mau kamu. Akhirnya terucap juga ya. Ibu, kau kasih obat siapa? Ah, Obat apa? Aku tidak mengerti. Ibu, aku tidak mengerti. jadi kau benar-benar ikut campur dalam pernikahan Liang Xia dan ayahku. Sampai membunuh anaknya. Begitu. Kalau kau sudah mengakui, mau pura-pura apa lagi? Aku tidak. Mama.
sayang. Sayangku. Kenapa kamu di sini? Sayang, tadi malam ada petir. Aku takut banget. Bisa gak kamu peluk aku waktu tidur? Sayang. Selama ini kamu pergi kemana saja? Sayang, aku sudah kembali sekarang. Kamu gak senang ya? Tidak. Jangan mendekat, jangan mendekat. Sayang, Jangan mendekat. sayang. Jangan mendekat. Suatu malam, aku diajak rekan kerja ke Klub malam yang menampilkan pertunjukan aneh. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Jangan mendekat. Sayang, jangan mendekat. Aku tidak membunuhmu. Pergi sana. Sayang, sayang, sayang. Sayang. Tanda tangani ini. Aku akan membebaskanmu, oke? Pembunuh. Seharusnya hidup dalam ketakutan selamanya. Aku tahu kamu bukan Liang Xia. Kalau tidak mau aku buka rahasiamu, datang saja ke restoran ini. Sepertinya kondisi mentalmu sudah kembali normal. Ternyata kamu memang bukan Liang Xia yang asli. Sebenarnya kamu siapa? Waktuku sangat berharga. Kalau ada apa-apa, cepat saja katakan. Aku pegang semua bukti kejahatan Xingfa. Bisa ceritakan, pria bernama Xingfa bilang dia hanya pura-pura bercerai denganku untuk menipu kamu. Tapi ternyata, dia berencana menyekolahkan anakku ke luar negeri. Aku tidak akan pernah memaafkannya sampai mati. Kalau kamu mau, transfer sepertiga saham grup Xing ke nama anakku. Aku bisa pertimbangkan menyerahkan semua bukti ini. Kamu setuju? Setuju. Kerjasama yang menyenangkan. Liang Xia. Kenapa kamu masih bodoh seperti itu? Maksudnya, Barangnya sudah aku bawa. Sebelum organ diambil, cari beberapa pria kotor dan bau untuk melayani dia. Sebenarnya aku yang duluan kenal Fage. Semua karena kamu. Aku terpaksa jadi selingkuhannya diam-diam. Kamu tahu gak? Waktu kalian menikah, aku benar-benar ingin membunuhmu. Aku benar-benar suka saat itu. Lehermu terikat rantai besi. Waktu kamu minta tolong padaku seperti anjing, ekspresimu itu. Haha. Kamu bilang sudah jadi manusia rekaman, tapi kok bisa pulang tanpa luka?
Benarkah? Aku benar-benar. Sudah dijadikan manusia rekaman. Apa? Kalau aku gak minum minuman itu, gimana aku bisa tahu apa yang kamu lakukan pada Liang Xia? Tebak. Kalau kamu minta tolong seperti anjing, apa aku akan membiarkanmu? Hahaha, pelak. Mimpi saja. Biar aku pikir. Kamu tadi ngomong apa sama cowok di telepon? Apa ya? Ingat. Barang sudah aku antar. Sebelum operasi pengangkatan organ dilakukan, cari beberapa pria yang kotor dan bau dulu, biar mereka melayani dia. Kalau kamu suka pria banget, Ya aku kasih semua untuk kamu saja. Liu Xia. Wah, orang ini lumayan juga ya. Enggak, kalian salah paham. Aku ini Xing. Kakak, aku akan buat semua yang pernah menyakitimu menanggung akibatnya. Ma. Ma, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak. Ma. Liu Xia. Kenapa menyuruh orang memperkosa ibuku? Jangan seperti ini, Tuan Muda, biar dia cekik saja. Kamu ngomong apa sih? Kalau aku nggak kasih tahu kamu tepat waktu, ibumu sekarang sudah jadi mayat. Aku yang menyelamatkannya. Kamu harusnya berterima kasih padaku, Liu Xia. Kalaupun kamu hanya ingin mengukuhkan posisi Ibu Xing, tapi kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Polisi akan segera datang kalau kamu nggak mau dipenjara. Cepat minta maaf sama ibuku. Laporkan polisi. Bagus sekali. Laporkan polisi. Nah, kamu kok bisa laporin polisi? Dia sudah menyakitimu seperti itu. Bukankah seharusnya kamu lapor? Aku. Polisinya datang. Yang Liu, kamu diduga sengaja melukai orang. Mohon ikut kami. Hei, Pak Polisi, Anda salah paham. Dia yang sebenarnya pelakunya. Tidak salah. Terima kasih kepada Tuan Xing atas laporan Anda. Kami sudah memastikan Yang Liu terlibat penculikan dan bekerja sama dengan sindikat perdagangan organ ilegal. Ada keterlibatan. Kamu bilang apa? Bukan, aku tidak. Aku tidak. Ibu. Keluarga mohon menjauh dulu. Nona Liang, sebagai korban, tolong ikut kami juga. Baik, tunggu sebentar. Aku mau bicara sama dia. Jadi, ibumu yang menculikmu. Kalau aku gak cepat sadar, sekarang aku sudah jadi mayat yang organ-organ tubuhnya sudah diambil. Anak baik. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan Yang Liu. Itu sudah cukup. Maafkan aku gak tahu. Aku punya ibu seperti itu. Nanti juga kamu akan mati karena dia. Ibu, Nak, kamu datang buat nyelamatin aku. duduk yang rapi. Ibu, hasil penyelidikan dan buktinya sudah jelas. Aku tidak bisa membebaskan ibu. Maksudmu tidak bisa. Tenang dulu. Nak, katakan padaku, apakah itu perempuan bernama Liang Xia? Dia bilang apa? Kamu jangan percaya omong kosongnya. PZ 138, duduk yang tenang. Aku tidak membunuh orang. Aku juga tidak mengubahnya menjadi mayat manusia. Aku cuma membuat dia keguguran saja. Orang. Orang apa? Ibu. Nah, Ibu. jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah hilangnya Liang Xia dulu ada hubungannya dengan ibu? Tolong cekkan, apa yang terjadi antara ibu dan Liang Xia dulu? Juga, bagaimana bisa Liang Xia hilang di luar negeri? Apa sebenarnya yang terjadi? Sayang, malam ini kita tidur bareng ya. Sayang, kamu kenapa? Jangan mendekat, jangan, sayang. Aku istrimu, Liang Xia.
Keluar dari sini. Aku gak mau tidur sama kamu. Penyakit ayahmu gara-gara kamu. Kenapa cuma 1 menit saja? Ayahmu sudah habis disedot. Kamu. Kamu cemburu ya? Masih pura-pura jadi Liang Xia. Jangan kira aku gak tahu apa yang kamu lakukan sama ayahku. Apa yang bisa aku lakukan sama ayahmu? Paling cuma melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Kenapa? Kamu juga mau sama aku? Liang Xia. Kamu sudah gantiin obat ayahku. Aku sudah periksa. Obat ini bisa bikin orang halusinasi. Kondisi mental jadi buruk. Jadi, kamu mau melaporkanku? Liang Xia. Masih sempat kalau kamu mau berhenti sekarang. Sudah terlambat. Xing Shen, aku tidak akan berhenti. Aku sarankan kamu jangan coba-coba menghentikanku. Kalau tidak, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Kalau kamu buat aku dapat bukti lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Selamat datang kembali, Direktur Liang. Wah, itu benar-benar Direktur Liang ya? Kok dia masih terlihat muda seperti dulu? Penasaran banget gimana cara Direktur Liang merawat dirinya. Aura setinggi 1,8 meter itu. Direktur Xing sudah nggak sepadan sama dia. Petinggi grup kali ini bakal ganti besar-besaran nih. Sesuai arahan Anda, semua sudah siap. Semua pemegang saham grup sudah kumpul di ruang rapat. Direktur Xing sedang di rumah sakit hari ini, jadi tidak bisa datang sementara. Bagus. Hari ini aku kumpulin kalian semua buat rapat untuk mengumumkan hal penting. Direktur Xing sedang sakit. Mulai sekarang perusahaan akan aku tangani sepenuhnya. Wah, suara Direktur Liang memang penuh percaya diri ya. Lama nggak muncul. Apa kamu ngerti cara mengelola perusahaan? Menurutku sih, mending kamu pulang aja, urus anak-anak. Direktur Zhang selama bertahun-tahun hanya jadi parasit di grup. Dengar-dengar kamu bahkan gak punya waktu pulang buat nemenin anak. Jangan-jangan anak di rumah itu bukan anakmu. Kamu. Maksudmu apa? Aku sudah bilang tadi, begitu aku ambil alih perusahaan ini, jaminan keuntungan kalian ke depannya bakal berlipat ganda. Ada yang keberatan? Saya keberatan. Sayang. Urusan rapat pemegang saham sebesar ini, kok nggak nunggu aku dulu? Sayang, aku ini kan pengen jaga-jaga buat kamu. Lihat-lihat kamu akhir-akhir ini juga nggak sehat. Mau kamu istirahat lebih banyak. Aku nggak capek. Lagi pula, kamu pikir mereka bakal setuju kalau kamu jadi presiden grup? Kepada semua yang hadir, ada yang setuju kalau Liang Xia jadi presiden grup. Saya juga keberatan. Suamimu sudah pulang. Nona Liang, jangan maksa deh. Posisi presiden grup ini, wanita nggak bisa pegang. Sayang. Sahamku lebih banyak dari kamu. Aku juga lebih berhak mengelola perusahaan ini daripada kamu. Oh ya. Ayahku secara khusus menegaskan, di dalam grup ini, 40% saham adalah milikku. Jumlah itu sudah cukup untuk menyingkirkan kamu, kan? Kamu terlalu naif. Kami semua ini. Ditambah saham Pasing. Total punya 50% saham. Selama kami nggak setuju, kamu nggak akan jadi presiden grup ini. Sayang, nurut ya. Kamu. Mending di rumah urus-urus rumah tangga saja. Dunia bisnis itu wilayah laki-laki. Wanita mending jangan ikut campur. Betul, wanita ikut campur bisnis. Perusahaan Liang ini cepat atau lambat bakal bangkrut. Hahaha. Jadi kalian rela kasih posisi presiden ke orang gila? Liang Xia, maksudmu apa? Sayang. Kalau begitu, aku nggak mau sembunyikan lagi. Ini laporan pemeriksaan kejiwaanmu. Hasilnya, terbukti kamu menderita gangguan jiwa berat. Ini. Bagaimana mungkin? Liang Xia. Kamu sampai berani palsukan hasil tes demi naik jabatan.
Itu kan melanggar hukum. Kamu tahu itu. Sayang, aku tahu kamu sulit nerima ini. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa cari lembaga lain. Bikin tes ulang. Gak usah. Kondisi mental Pak Sing. Kami para pemegang saham sudah lihat setiap hari. Kalau kamu, seorang wanita, malah sibuk urus cuci dan masak. Justru kamu yang nggak waras. Pak Zhang takut aku balik kerja. Karena dia tahu kemampuannya. Nggak sehebat aku, seorang wanita. Apa aku kalah sama kamu? Liang Xia, sudah cukup. Sesuai batasnya saja. Sayang, aku sebagai pasanganmu diranjang. Setiap malam lihat kamu ngomong dalam tidur. Bilang soal Asia Tenggara, asam sulfat. Mau buat aku jadi manusia. Kalau itu bukan tanda gangguan jiwa, apa dong? Sayang, ayo kita berobat dengan baik. Jangan sampai punya uang tapi nggak punya nyawa buat nikmati. Dia ingat sekarang. Kalian pikir dengan asal ngarang beberapa kata buat menakut-nakuti, kita bakal percaya sama kalian. HMPH. Konyol. Perempuan cuma bisa ngomong seenaknya aja. Itu aja kemampuannya. Kalian jangan buru-buru dulu. Apa Pak Sing kalian ini sehat mentalnya? Aku akan buktikan ke kalian. Dia ingat sekarang. Tidak, aku nggak boleh membiarkan dia ambil semua yang kumiliki. Semua kata itu dia yang ngarang. Beberapa waktu lalu aku nggak tidur sama dia. Pak Sing, kami percaya sama Anda. Menurut saya, Anda harusnya cerai dari wanita yang nggak setia ini. Sayang, aku cuma bilang kamu bermasalah secara mental. Sudah nggak layak lagi pimpin perusahaan. Kok urusan ranjang sendiri juga kamu omongin? Ke semua orang. Kamu. Laporan ini nggak bisa membuktikan aku gila. Liang Xia, hari ini banyak orang lihat kamu fitnah aku. Baru kita punya hak buat masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Kamu yang menuduh suamimu sendiri. Itulah yang gila. Aku akan panggil rumah sakit jiwa buat jemput kamu sekarang juga. Sayang. Aku dipotong tangan dan kakiku. Sakit banget. Kenapa kamu nggak nolongin aku? Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Pak Sing. Sayang, jangan datang ke sini. Sayang, kamu kenapa? Aku nggak nyakitin kamu. Jangan dekat-dekat. Sekarang kalian harus percaya, Bos Sing kalian benar-benar punya masalah kejiwaan. Laporan Bos Sing dibuat di pusat pemeriksaan paling terpercaya. Pasti nggak ada masalah. Masih mau terus jadi presiden grup? Bos Sing, tenanglah sedikit. Bos Sing, kamu nggak bisa serahkan grup ini ke seorang wanita. Kamu yang nyakitin aku bakal bunuh kamu. Tolong. Gila. Bos Sing benar-benar gila. Aku bakal bunuh kamu. Kok diem aja? Cepat panggil orang buat bawa dia turun. Tolong. Aku bakal bunuh kamu. Cepat tolong. Bos Sing. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Sekarang, keputusan mencabut jabatan Presiden Singfa. Semua pasti setuju, kan? Aku akan atur orang untuk antar kalian, Bos Sing, ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Selanjutnya, aku akan ambil alih penuh seluruh grup. Aku masih nggak terima. Siapa tahu penyakit Bos Sing, justru gara-gara kamu. Saham pribadi yang kumiliki, lebih banyak dari gabungan kalian semua. Jadi otomatis aku punya suara lebih besar di grup ini. Aku rasa kalian semua tahu betul, jabatan presiden ini, selain aku, nggak ada yang layak. Aku setuju Pak Liang jadi presiden. Aku juga setuju. Bagus. Pak Zhang, bagaimana pendapatmu? Aku juga setuju. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Besok, aku akan mengadakan upacara pelantikan presiden baru. Sebelumnya, kamu dipecat. Kamu. Liang Xia, kamu tega sekali. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Satpam. Aku bisa pergi sendiri. Rapat selesai.
Terima kasih sudah datang menghadiri acara pelantikan presiden baruku. Selanjutnya, aku akan membawa grup ini ke tingkat yang lebih tinggi. Xia, kerjakan dengan baik. Grup ini memang milikmu sejak awal. Terima kasih Pak Lin. Dia bukan Liang Xia. Nggak pantas jadi presiden. Dia bukan Liang Xia, nggak pantas jadi presiden. Bukankah itu Tuan Xing? Dia tadi bilang apa? Pak Liang nggak pantas jadi presiden. Mungkin karena takut Pak Liang naik jabatan. Akhirnya ngomong asal supaya nggak kehilangan posisi presiden. Xing Sen, meski kamu kecewa dengan ayahmu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat buat bikin keributan. Tuan muda Xing, sudahlah, jangan rusuh. Grup Liang, sebenarnya warisan dari kakek Liang untuk Nona Liang. Ayahmu cuma numpang cari untung di sini. Sekarang Nona Liang sudah kembali. Sebaiknya dia yang mewarisi usaha keluarga. Aku tanya sekali lagi. Katakan siapa sebenarnya kamu? Nona Liang Xia, putri keluarga Liang. Kamu omong sembarangan. Kalau kamu nggak ngaku sendiri, aku pasti bakal bikin kamu menyesal. Orang tuamu mau bunuh aku. Sekarang kamu juga nggak mau kasih aku ampun. Iya. Xing Sen, jaga sikapmu. Baik. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Jangan salahkan aku kalau begitu. Data investigasi ini menunjukkan, laporan tes, usia sebenarnya dia cuma 24 tahun. Laporan tes ini berbeda hampir 10 tahun dari Liang Xia yang asli. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Dia adalah Liang Xia palsu. Kalau dihitung, Liang Xia sekarang seharusnya sudah berumur 32 tahun. Kamu benar-benar bukan Liang Xia. Ibuku memang salah. Tapi yang dia sakiti itu Liang Xia, bukan kamu. Jadi, dia nggak pantas dapat balasan. Xing Sen diculik atas rekayasa ibumu. Orang yang hampir diambil organnya itu aku. Identitasnya nggak jelas, nggak berhak ngambil alih keluarga Liang. Aku setuju wanita ini penuh niat jahat. Bikin Pak Xing dan istrinya cerai, dan sampai membuat Pak Xing masuk rumah sakit jiwa. Tangkap dia sekarang juga. Jangan-jangan dia sengaja di Korea, mendandani diri jadi seperti Bu Liang. Untuk menipu uang, kan? Perempuan ini naik ke panggung. Belum tentu dia nggak dendam sama aku gara-gara aku ejek dia kemarin. Harus kita usir dia. Usir, usir, usir. Seperti yang kamu bilang. Ibuku hampir membunuhmu. Jadi aku juga nggak bakal macam-macam sama kamu, asal kamu mau ikut aku pulang. Bagus, kamu memang jauh lebih pintar dari ayahmu. Benar, aku memang bukan Liang Xia, tapi aku juga anak perempuan keluarga Liang. Grup Liang juga punya sahamku. Pak Lin, sebagai sesepuh grup, Anda pasti kenal tulisan ayahku. Ini surat wasiat ayahku, beserta perjanjian pembagian harta yang sudah disahkan. Silakan lihat. Seperti yang diketahui semua, Presiden Direktur hanya punya satu anak perempuan, Liang Xia. Mana ada anak perempuan kedua? Memalsukan perjanjian pembagian harta itu melanggar hukum. Jangan terus-terusan ngotot. Kamu yakin perjanjian itu palsu? Aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Nggak mau kamu tersesat. Kalian para satpam apa masih bengong? Cepat usir si pemalsu itu keluar. Aku tunggu siapa yang berani. Tunggu dulu. Dia memang anak perempuan keluarga Liang, dan ini memang surat wasiat Presiden Direktur. Gimana mungkin? Namaku asli Liang Sui, adik perempuan Liang Xia yang lebih muda 8 tahun. Sudah, Suer, sayang, papa mama cerai itu biasa saja. Suer ikut nama mama. Namanya Song Sui juga enak didengarkan. Kakak, kita terpisah. Apa kamu akan lupa aku? Sayang. Suer paling nurut. Suer selalu adik paling manis kakak. Kakak pasti nggak akan lupa kamu. Janji. Janji gantung 100 tahun nggak boleh berubah. Betul. Keluarga Liang memang punya 2 putri. Putri kedua masih terlalu kecil, agar dia aman.
Maka selama ini tak diumumkan ke publik. Apa? Putri sulung punya 40% saham. Setengahnya milik putri kedua. Sekarang, kamu masih mau bilang apa? Kalau begitu, wajar kalau putri kedua jadi presiden direktur. Xiao Sue, lanjutkan. Jabatan presiden direktur memang milikmu. Jadi nama aslimu adalah Liang Sue. Benar. Maaf membuatmu kecewa. Aku umumkan mulai hari ini. Aku adalah presiden direktur baru grup Liang, Liang Sue. Kamu ngapain? Kamu sekarang bukan Liang Xia, jadi aku bisa mendekatimu kan? Lepaskan. Liang Sue, kamu pernah suka sama aku? Xing Sen, kamu nggak seharusnya datang ke sini cari aku. Kenapa nggak boleh? Di rumah ini cuma ada kita berdua. Ayahku kamu masukin ke rumah sakit jiwa, ibuku kamu masukin ke penjara. Liang Sue, kamu bilang sama aku. Sekarang aku harus gimana? Kenapa? Aku buat orang tuamu sengsara banget. Kamu nggak benci aku? Malahan masih mau tidur sama aku. Kalau aku bilang aku suka sama kamu, kamu bisa terima wanita yang buat keluargamu hancur berantakan. Kamu suka sama aku? Aku tanya kamu. Mau nggak? Liang Sue. Aku bilang aku nggak pernah benci kamu. Kamu percaya? Kamu bilang apa? Aku bilang aku nggak pernah benci kamu. Aku cinta kamu. Awalnya aku mendekatimu hanya buat bikin orang tua kamu masuk neraka. Aku tahu. Itu salah orang tuaku, tapi mereka sekarang sudah kena hukumannya. Jadi, kita bisa bersama, kan? Kamu benar-benar gila. Iya, Aku memang gila. Aku berjuang mati-matian buat buktiin kamu bukan Liang Xia, bukan mantan istri ayahku. Aku cuma pengen sama kamu. Xing Sen. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu buat balas dendam sama aku. Semua yang aku bilang tadi bohong. Awalnya aku nggak pernah suka kamu. Aku cuma manfaatin kamu. Nggak seperti itu. Bukan begitu. Lepaskan. Aku nggak percaya. Lepaskan aku. Aku nggak percaya kamu nggak suka aku. Halo, permisi. Apakah Anda pernah melihat wanita China ini? Halo, permisi. Halo, permisi. Apakah Anda pernah melihat wanita ini? Kamu nggak mati ya? Ah, Ternyata cuma mirip ya. kamu pernah lihat wanita ini? Pernah. 10 tahun lalu di pameran cacat, dia yang itu. Katanya dia dijadikan manusia toples. Kamu bilang apa? Waktu itu aku sempat motret diam-diam. Lihat. Di sebuah toples cuma kelihatan kepala seorang wanita. Seharusnya itu dia. Pasti ada alat rahasia yang masukin orang ke dalam toples itu. Dia seharusnya masih hidup. Kakak, maafkan aku. Aku terlalu lembek hati. Liang Sue, kita bersama saja. Kamu bisa pergi sekarang. Aku beda sama kamu. Aku nggak akan pernah sama anak musuhku. Bawa bajumu dan pergi sana. Bos Liang, Pak Sing, terus menolak masuk rumah sakit jiwa. Pergi sana, jangan sentuh aku nggak sakit. Sudah tahu, aku akan segera ke sana. Liang Sue,
Maksudmu apa sebenarnya? Tahan dia dulu, nanti aku yang antar dia masuk. Sekarang dia bahkan nggak ngerti kata orang. Aku bilang, aku nggak akan pernah sama kamu, dengar nggak? Kalau begitu, kemarin malam itu apa? Apa? Kemarin malam. Itu cuma karena kamu baik. Itu cuma one night stand. One night stand yang bagus banget. Kamu pasti bakal menyesal. Jangan mendekat. Pasti kalian dikirim Liang Xia buat balas dendam. Jangan datang, aku nggak bunuh orang. Aku nggak takut, jangan datang. Liang Xia. Bos Liang, Pasing bersikeras dia nggak sakit. Dia bilang Anda memfitnah dia. Kami juga nggak berani pakai cara kasar. Itu kamu serakah. Kamu demi merebut perusahaanku. Ngefitnah aku bunuh orang. Ngefitnah aku sakit jiwa. Dokter. Suamiku sebenarnya sudah lama ngerasa ada yang gak beres. Makanya dia siapin surat perjanjian ini buat aku. Di surat itu tertulis, saham grup miliknya semua dialihkan ke aku. Juga tertulis kalau dia kambuh lagi, aku harus yang antar dia masuk rumah sakit jiwa. Ini tanda tangannya sendiri di sini. Bisa dicek. Sayang. Tanda tangani ini. Aku suruh kamu pergi, oke? Ternyata begitu. Sekarang kalian bisa mengikat dia kan? Bisa. Jangan dekat-dekat. Sayang, nurut ya. Mari kita sembuh dengan baik. Kamu, wanita, aku nggak akan biarin kamu menang. Supaya kamu nggak kabur pas kambuh atau kejadian apa-apa. KTP-mu aku simpan dulu ya. Jangan. Liang Xia. Oke, aku janji. Aku mau ke rumah sakit jiwa, tapi aku mau kamu yang antar aku. Aku mau kamu yang antar aku. Oke. Sayang. Kamu benar-benar mau antar aku ke rumah sakit jiwa? Ini demi kebaikanmu. Pasang sabuk pengaman. Oke. Musim panas yang dingin. Ini semua karena kamu memaksaku. Hahaha. Kamu tertawa apa? Aku tertawa. Istriku yang terkenal sebagai pembunuh jalanan, ternyata demi balas dendam padaku, dia berlatih mengemudi dengan keras. Hahaha, musim panas yang dingin. Kamu benar-benar serius ya? Kalau nggak serius, bagaimana kamu bisa menagih hutang yang kamu punya padaku? Kamu berhutang 2 nyawa ke musim panas yang dingin. Ternyata kamu sudah ingat semuanya, ya? Tapi aku benar-benar nggak ngerti. Aku sudah potong tangan dan kakimu. Kok kamu bisa pulang dalam keadaan utuh? Kamu memang nggak bisa nyalahin aku kalau aku mau bunuh kamu. Tahu nggak, kamu, sebagai anak perempuan bangsawan keluarga Liang yang tinggi dan megah. Iya. Biasanya kamu kasih aku mobil, rumah, saham dan barang-barang yang kamu anggap remeh. Kamu tahu itu seperti apa? Seperti tuan yang kasih sisa nasi ke anjingnya. Tapi musim panas yang dingin sangat mencintaimu. Dia bahkan melahirkan anakmu. Tapi aku. Harga diriku di mana? Kamu buat aku merasa seperti badut. Kamu tahu nggak? Kamu. Hahaha. Sayang. Kali ini kita sama-sama ke neraka. Aku di jalan raya G403. Tolong selamatkan aku. Mati bareng. Nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Liang Sui. Nggak ada gunanya. Kabel rem sudah aku potong. Hahaha. Lihat mobil itu. Iya. Cari kesempatan buat potong kabel remnya. Kalau sudah selesai, aku kasih kamu 50 juta. Kalau gitu, kartu ini isinya 30 juta. Singfa, kamu gila. Semua karena kamu maksa aku. Lepaskan. Singfa, tenanglah.
Kenapa dia belum balik juga? Kamu baru saja. Aku di Jalan Raya G403. Tolong selamatkan aku. Mati bareng. Nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Liang Sue, hei Liang Sue. Singfa, tenanglah. Mati bareng. Nggak ada yang bisa selamatkan kamu. 120, ada kecelakaan di Jalan Raya G403. Tolong segera ke lokasi. Liang Sue. Tahan dulu ya, Liang Sue. Tahan dulu. Dokter cepat. Liang Sue. Bagaimana? Pasien luka parah, detak jantung dan tekanan darah sangat rendah. Kehidupannya dalam bahaya kapan saja. Cepat selamatkan dia. Semoga Tuhan mengabulkan. Harus membuat Liang Sue hidup kembali. Aku rela mengorbankan umur 20 tahun. Tolonglah. Tuan Sing, bagaimana kondisi Nona Liang? Keluarga pasien di mana? Dia luka sangat parah. Dokter sudah keluarkan surat kondisi kritis. Perlu tanda tangan keluarga. Operasi segera. Saya yang tanda tangan, saya pacarnya. Tidak bisa, harus keluarga. Kecuali kalian sudah menikah. Saya tanda tangan sebagai kuasa operasi. Ini buktinya. Tanda tangan di sini. Sebenarnya kamu siapa dia? Tuan Sing, sebaiknya jangan tanya itu. Kalau bukan ayah Anda yang menyebabkan keluarga Nona Liang meninggal, Nona Liang juga nggak akan serahkan hak keputusan nyawanya kepada saya. Maafkan saya. Liang Sue. Aku belum lunasi hutangku sama kamu. Kamu nggak boleh mati, aku mohon Liang Sue. Aku bisa kasih semuanya padamu, Liang Sue. Tuan Sing, ayah Anda meninggal di tempat kecelakaan. Anda harus ke ruang jenazah. Apa? Presiden grup Liang Xia, dalam perjalanan membawa suaminya, Singfa, ke rumah sakit jiwa. Terjadi kecelakaan parah. Menurut petugas medis di lokasi, Singfa meninggal di tempat. Presiden Liang Xia saat ini dalam perawatan intensif. Dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ini karma, benar-benar karma. Kamu bilang kalau aku mati. Apakah aku bisa mendapatkan pembebasan bersyarat? Liang Xia, tunggu aku akan mengantarmu pergi. Liang Xia, kamu benar-benar beruntung. Singfa sudah mati. Kenapa kamu masih bisa hidup? Dulu. Seharusnya kepala kamu ini juga ikut dipenggal. Yang Liu, kenapa kamu datang? Datang untuk mengantar kamu ke akhirat, Ibu. Kamu baik-baik saja. Wanita. Aku ingin kamu mati. Ibu, jangan terus-terusan keras kepala. Hanya jika wanita ini mati, segala sesuatu akan selesai. Sing Sen. Sing Sen, kamu gila, Sing Sen. Ah. Semua ini karena kamu. Kamu telah membunuh satu-satunya anakku. Mati saja kamu. Kenapa kamu tidak mati saja? Mati saja kamu. Ah. Lepaskan aku. Aku ingin wanita ini mati. Sing Sen. Sing Sen, kamu gila. Ah. Sing Sen, jangan pergi. Aku janji akan bersama kamu. Bangunlah, Sing Sen. Bagus sekali. Akhirnya aku berhasil mendapatkan kamu. Maaf ya.
Orang tua aku telah menyakiti keluargamu. Sekarang, Aku akhirnya bisa membayar semuanya lunas. Panggil dokter, cepat, tolong panggil dokter, ya. Sing Sen. Kakak. Semua orang yang pernah menyakitimu sudah mendapatkan balasannya. Aku akhirnya bisa kembali menggunakan nama Liang Sui. Kamu bisa tenang sekarang. Sue. Kakak duluan yang jaga ayah dan ibu ya. Kamu harus jaga dirimu baik-baik, mengerti? Liang Xiazi. Guru. Jadi artinya, kalau Liang Sue tidak menyerahkan diri, tidak ada yang tahu. Dia yang menyamar dan memberi obat ke kakak ipar. Mengingat Liang Sue sudah menyerahkan diri, pengadilan memberi keringanan karena berpura-pura jadi orang lain dan memberi obat yang melukai seseorang. Hukuman diperingan, dihukum 2 tahun penjara. Gadis ini benar-benar bodoh. Seharusnya dia kumpulkan bukti. Serahkan Xingfa dan Yang Liu kepada hukum. Bukan membalas dendam dengan cara melanggar hukum. Aku dengar kamu akhir-akhir ini mengumpulkan kasus nyata untuk dimasukkan ke dalam novelmu. Kalau kamu sendiri, kamu ingin memberikan akhir seperti apa untuk Liang Sui? Aku rasa dia harus jadi gadis yang lebih berani mengumpulkan bukti melalui jalur hukum, menghukum para penjahat. Aku akan langsung buat kerangka ceritanya. Oh iya, jangan lupa dari dia sampaikan ke penonton bahwa cara balas dendam yang ekstrim itu salah. Harus percaya pada hukum dan keadilan supaya punya masa depan yang lebih cerah. Mengerti, guru.